About the head, okay, it's a skull actually. It's no skin or any meat on it. So basically, it's a skull with hair, okay. Halo, selamat datang di Darko Zero. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas peristiwa terbaru nih, berita terbaru yang baru aja muncul sekitar 4 atau 5 hari yang lalu lah ya. Tepatnya di tahun 2023 ini ya, di Februari ini. Nah, berita ini berasal dari Hong Kong, yang dimana ada seorang model cantik, model wanita cantik, yang akhirnya itu model tersebut dijadikan bahan makanan, yaitu daging sup oleh mantan keluarga besannya. Zaman sekarang masih ada aja ya. Yuk, mari kita bahas. Nah, sebelum kita menuju ke topik utamanya, seperti biasa kita harus tahu dulu nih, siapa di dalamnya ya, terutama korbannya ya. Siapa dia dan dari mana gitu ya. Nah, korbannya ini bernama Abby Choi. Jadi nama lengkapnya adalah Abby Choi Tin Fung. Lahir di Hong Kong, tepatnya 11 Juli 1994. Ini masih muda, jadi sekitar umur 28 tahun ya. Dia sudah menikah dan suaminya adalah Chris Tam. Mereka juga telah memiliki 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri. Nah, Abby Choi ini berasal dari keluarga yang kaya ya, keluarga yang konglomerat. Ibunya adalah seorang pengusaha di Cina daratan. Nah, Abby Choi sendiri adalah salah satu pendiri organisasi ya, salah satu pendiri organisasi amal, yaitu FAUMAS yang menangani hewan-hewan liar di sana. Nah, dalam setiap unggahannya di media sosial, organisasi ini menyebut bahwa Abby ini telah menyumbangkan uang dan berkontribusi untuk amal. Udah banyak kegiatan yang dilakukan Abby dan organisasinya gitu ya. Nah, Abby sendiri juga merupakan teman baik dari aktor papan atas Hong Kong, yaitu Aaron Kwok, dan istrinya yaitu Mocha Aung. Dan jadi dia sebenarnya sudah lama berkecimpung di dunia entertain gitu, dan banyak relasi dia seperti aktor, aktris, dan ya macam-macam lah gitu ya. Nah, sebelum Abby menikahi Chris Tam, dia sebelumnya juga telah menikah, yaitu bersama suaminya yang terdahulu yang bernama Alex Kwok. Nah, pertama kali Abby mengenal Alex ini saat berumur 15 tahun. Jadi setelah 3 tahun berikutnya, mereka langsung menikah. Nah, setelah menikah, Abby membeli rumah di kawasan Keduri Hill, Kowloon tepatnya. Nah, dari pernikahannya bersama Alex, Abby memiliki 2 orang anak. Nah, akhirnya pernikahan dia bersama Alex tidak langgeng dan berujung perceraian ya. Nah, meskipun mereka telah berpisah, yang luar biasa dari seorang Abby adalah Abby masih memfasilitasi kehidupan Alex dan keluarga Alex. Ini luar biasa ini ya. Termasuk memberikan rumahnya yang dibelinya pada saat mereka menikah, yaitu di Keduri Hill tadi. Nah, akhirnya Abby menikah lagi nih kepada suami yang kedua, yaitu Chris Tam. Dan selanjutnya Abby dan Chris juga dikaruniai 2 orang anak dalam pernikahannya. Nah, anak-anaknya dari pernikahan pertamanya bersama Alex juga dibawanya ikut bersama suami keduanya. Nah, tujuan Abby membawa anak-anaknya dari pernikahan pertamanya adalah untuk dapat perkenalan dengan saudara-saudara barunya, yaitu anak-anak dari pernikahan keduanya gitu. Jadi biar lebih mengenal mereka keluarga gitu ya. Ini keluarga baru, ini kakak, nih adik gitu. Ini baik sebenarnya. Keempat-empatnya juga sering dibawa pertamasya, holiday lah gitu ya. Dan mertua Abby yang baru, yaitu ayah Chris Tam, yaitu Tam Chuk, juga sayang banget dengan anak-anak Abby ini gitu. Nah, Tam Chuk sendiri, ayah daripada Chris tadi, mereka mengatakan Abby ini bukan sekedar menantu, melainkan dia sudah menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Jadi benar-benar sayang ini keluarga dari suami keduanya si Abby ini. Ini luar biasa ya. Baik dibalas dengan baik ya. Di samping itu, Abby juga dekat dengan ibu mertuanya, yaitu istrinya dari Tam Chuk Kwon tadi ya. Dia juga selalu memberikan hadiah ulang tahun di setiap perayaan ulang tahun mertuanya tadi. Nah, bukan hanya itu, Abby juga selalu menafkahi keluarga mantan suaminya gitu. Keluarganya, bukan mantannya aja, bukan mantan suaminya aja, tapi keluarganya juga dinafkahi sama dia. Ini luar biasa. Dan nggak hanya itu juga, dia bahkan membelikan mereka apartemen mewah nih, membelikan keluarganya mantan suaminya itu apartemen mewah yang seharga 72 juta dolar Hong Kong, atau sekitar kalau di rupiah itu 140 miliar ya kalau nggak salah ya, coba aja cek.
Nah, sekarang kita menuju ke kasus utamanya, yaitu pembunuhannya. Nah, Choi dikabarkan menghilang pada tanggal 21 Februari 2023. Pada saat itu, dia berpamitan untuk menjemput anak-anaknya di sekolah, namun tak kunjung kembali. Akhirnya, karena dia tak kunjung tiba dan tak kunjung pulang, bahkan dikomunikasikan juga nggak tersambung gitu ya, mati gitu ya. Akhirnya pihak keluarga cemas dan melaporkan ke kepolisian di sana. Setelah pelaporan, 3 hari kemudian polisi mendapatkan angin segar, yaitu ditemukannya Ebi Choi. Namun sayangnya wujud dari Ebi Choi ini sudah tidak utuh lagi. Hal yang pertama yang ditemukan pihak kepolisian dari Ebi Choi adalah potongan kaki yang ditemukan di kulkas. Nah, bukan hanya itu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu berupa mesin penggiling daging, gergaji listrik, parang, jas hujan hitam, sarung tangan pelindung wajah, dan 2 panci yang berisi organ-organ tubuh Ebi gitu ya. Aduh. Nah, akhirnya mantan suami Ebi yaitu Alex Kwong serta 3 anggota keluarganya ditangkap nih atas tuduhan pembunuhan berencana. Nah, kenapa mereka langsung ditangkap nih? Langsung dituduh gitu ya. Nah, pasalnya adalah rumah yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP tersebut telah dilapisi terpal bagian temboknya dan bertuliskan nama Kwong Kau, yaitu ayah dari Alex Kwong, sebagai penyewa rumah tersebut. Aduh. Alex juga berhasil diringkus tepatnya tanggal 25 bulan Februari 2023, tepatnya hari Sabtu ya. Nah, pada saat itu dia ingin kabur nih gitu ya. Dia ingin kabur naik kapal gitu ya, sambil membawa uang tunai nih sebesar 500.000 dolar Hong Kong, atau sekitar kalau uang kita itu ntar kita cek dulu kurs ya, 971 juta rupiah. Nah, bukan hanya uang tunai, Alex juga membawa jam tangan mewah seharga 4 juta dolar Hong Kong atau sekitar 7,7 miliar rupiah gitu. Dan saudara laki-lakinya juga ditangkap ini. Nah, sementara itu ibunya Alex, itu mantan dari mertuanya Ebi ini, juga didakwa lantaran berusaha menghalangi penegak hukum dalam menjalani tugas gitu ya. Lengkap ini satu keluarga ini. Nah, menurut Inspektur Polisi Alan Chung gitu ya, mereka meyakini motifnya adalah soal uang. Nah, selanjutnya bukan hanya keluarga Kwong, tapi ada 1 orang lagi nih yang kemungkinan terlibat, yaitu perempuan 47 tahun yang bermarga Eng, yang diduga adalah kekasih mantan ayah mertua korban, yang turut membantu pelaku mencarikan rumah sewa di distrik Taipo. Nah, ini berakar semua nih ya, siapa yang nyewain, siapa yang nyari rumah, kena semua ini. Mantap ini ya. Nah, dalam penyelidikan lainnya, polisi juga menggunakan anjing pelacak untuk menemukan potongan Ebi yang lain gitu, potongan tubuh Ebi yang lain yang masih hilang, yang belum ditemukan. Dan ternyata polisi kesulitan di sini karena di tempat tersebut sudah banyak tercampur aroma dari sup gitu ya, tercecer juga sup-sup tumpah atau segala macam gitu ya. Jadi anjing sulit mengendus bau-bau tubuh korban, tubuh Ebi tadi gitu. Jadi belum dapat nih beberapa bagian tubuh Ebi gitu. Nah, pada malam hari akhirnya polisi mendapatkan angin segar, yaitu polisi menemukan tengkorak dengan beberapa helai rambut di bagian tengkorak tersebut. Jaringan manusia, organ-organ tubuh manusia, dan tulang belulang di sebuah panci yang berisi wortel dan lobak, yaitu sudah menjadi sup gitu ya. Jadi kepala Adi ini sudah dijadikan sup gitu. Ini aduh, susah jelasinnya. Kok tega ya? 肉碎啦，我相信係人體組織當時。我覺得 the head, okay, is a skull actually. It's no skin or any meat on it. So basically it's a skull with hair, okay. Nah, Inspektur Chung juga menduga serangan terjadi di dalam mobil 7 kursi karena terdapat bercak-bercak darah di mobil tersebut. Ahli forensik juga melihat adanya lubang berukuran 6,5 kali 5,5 cm di bagian belakang telinga korban gitu ya. Nah, setelah itu pihak polisi menyelidiki lebih dalam. Nah, dan ternyata bekas ayah mertuanya Ebi, yaitu ayah dari Alex, ternyata pernah terjerat kasus pemerkosaan pada tahun 2000 silam gitu. Kwong juga dituduh memperkosa seorang perempuan ketika sedang mengusut suatu kasus. Ternyata Kwong Kau ini ayah dari Alex tersebut, mantan mertuanya Abi,
adalah seorang mantan sersan polisi yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah tertimpa kasus pemerkosaan tersebut. Dan anehnya adalah kasus tersebut tidak pernah diusut tuntas hingga saat ini dan hingga dia terkena kasus pembunuhan Abby Choi ini. Luar biasa ternyata. Oke, sekian video kali ini. Jika video ini menarik, silahkan share ke teman-teman, di like, atau jika ingin menambahkan sesuatu atau ada yang pengen ditanyakan, ada kekurangan, silahkan komen aja di bawah. Thank you udah nonton, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.